teman-teman channel misteri dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Dalam episode kali ini, kami akan membahas tentang Kesultanan Perlak, yaitu Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Namun sebelumnya mohon bantuannya, untuk menekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan episode-episode kami selanjutnya. Sumatera merupakan wilayah Nusantara yang paling awal mendapatkan pengaruh Islam melalui jalur perdagangan. Wilayah ini juga menjadi tempat kemunculan kerajaan-kerajaan Islam paling awal di Nusantara. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara adalah Kesultanan Perlak. Kesultanan ini muncul pada abad ke-9. Dan bertahan hingga akhir abad ke-13. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan eksistensi Kesultanan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama. Di antaranya adalah naskah Idhar al-Haq karya Abu Ishaq Makarani, naskah Tazkirah Tabat Junus Sultan As-Salatin karya Syai Syamsul Bahri Abdullah al-Ashiya, dan naskah Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai karya Said Abdullah ibn Said Habib Saifuddin. Selat Malaka sejak zaman dahulu terkenal sebagai jalur perdagangan utama Nusantara. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berlayar melalui selat tersebut untuk melakukan perdagangan. Dari selat tersebut masuklah ajaran agama-agama baru ke Nusantara. Sebelum berdirinya Kesultanan Malaka, pelayaran Selat Malaka tidak melalui pantai Semenanjung Malaka, melainkan melalui sisi barat Selat Malaka menyisiri pantai-pantai Sumatera. Kota pelabuhan terpenting pada waktu itu adalah Melayu yang terletak di muara Sungai Batanghari, Jambi. Latar belakang berdirinya Kesultanan Perlak. Wilayah Perlak. Nama Perlak diambil dari nama kayu perlak. Kayu jenis ini merupakan kayu khas daerah Perlak. Atas dasar inilah kemudian daerah penghasil kayu perlak disebut dengan Negeri Perlak. Setelah perdagangan semakin ramai di Selat Malaka, maka pedagang-pedagang pun menyebut Negeri Perlak sebagai Bandar Perlak. Kitab Negara Kertagama menyebut negeri itu dengan nama Parlak. Sementara Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya dengan nama Negeri Verlek. Sebelum berdirinya Kesultanan Perlak di wilayah Perlak telah berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sederhana bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan ini bergelar merah yang berarti Maharaja. Perlak semakin berkembang ketika dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. Putri dari Pangeran Salman kemudian menikah dengan Muhammad Jafar Shiddiq, seorang pendakwah dari negeri Arab, yang nantinya akan menurunkan pendiri Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Berdasarkan naskah Idhar al-Haq, sekitar tahun 790 Masehi, sebuah kapal layar berlabuh di Bandar Perlak. Kapal tersebut membawa 100 juru dakwah yang dipimpin oleh nahoda dari Kekhalifahan Abbasiyah. Kapal itu datang dari Teluk Kambai, Gujarat dan berlabuh di Bandar Perlak. Salah seorang juru dakwah tersebut bernama Ali ibn Muhammad Jafar Shiddiq. Ia adalah seorang Muslim Syiah yang melakukan pemberontakan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Namun, usahanya itu menemui kegagalan, akibatnya ia diperintahkan untuk berdakwah keluar dari negeri Arab sebagai hukumannya. Setelah beberapa waktu berdakwah di Bandar Perlak, Ali ibn Muhammad Jafar Shiddiq menikah dengan putri Istana Perlak. Putra pertama hasil dari pernikahan itu bernama Syed Maulana Abdul Aziz. Ia berhasil mendirikan Kesultanan Perlak pada tahun 840 Masehi, sebagai Kesultanan Islam Syiah pertama di Nusantara. Setelah berhasil mendirikan Kesultanan Perlak, ia memperoleh gelar Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Syah. Perkembangan Kesultanan Perlak. Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Syah memerintah sebagai Sultan pertama Perlak hingga tahun 864 Masehi.
Setelah ia wafat, Kesultanan Perlak dipimpin oleh keturunannya yang bernama Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Rahim Syah. Ia memerintah selama periode 864 sampai 888 Masehi. Selanjutnya Sultan Abdul Rahim Syah digantikan oleh Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abbas Syah, yang berkuasa selama 25 tahun, yakni dari tahun 888 sampai 913 Masehi. Pasca wafatnya Sultan ketiga Perlak, tidak ada pelantikan Sultan yang baru di Kesultanan Perlak. Hal ini dipicu kondisi yang tidak kondusif di wilayah Kesultanan Perlak. Kondisi tersebut muncul akibat perang saudara di kalangan rakyat Perlak, yakni perang antara pengikut Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni. 2 tahun berselang, ketika konflik antara aliran sudah mulai mereda, Syekh Maulana Ali Mugayat Syah dilantik sebagai Sultan baru Kesultanan Perlak. Ia hanya memerintah dalam waktu yang relatif singkat, pemerintahannya hanya bertahan 3 tahun. Pada tahun 918, di akhir masa pemerintahan Sultan Ali Mugayat, konflik antara Syiah dan Sunni kembali muncul ke permukaan. Dalam konflik kedua itu kaum Sunni memperoleh kemenangan, sehingga Sultan yang akan berkuasa selanjutnya berasal dari kaum Sunni. Sultan pertama Kesultanan Perlak yang berasal dari golongan Sunni bernama Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Qadir Shah Johan berdaulat. Ia memerintah pada tahun 928 sampai 932 Masehi. Setelah Sultan pertama itu wafat, ia digantikan oleh Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah Johan berdaulat. Ia memerintah dalam waktu cukup lama, yakni mulai tahun 932 sampai 956 Masehi. Sultan selanjutnya adalah Sultan Mahdum Alaiddin Abdul Malik Syah Johan berdaulat, yang memerintah antara tahun 956 sampai 983 Masehi. Pada akhir masa pemerintahan Sultan Abdul Malik Syah terjadi konflik ketiga yang melibatkan golongan Syiah dan Sunni. Konflik itu berlangsung selama 4 tahun dan diakhiri dengan persetujuan damai yang membagi wilayah Kesultanan Perlak menjadi 2, yaitu Perlak bagian pesisir, yang dikuasai oleh golongan Syiah. Perlak pesisir dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syekh Maulana Syah, yang berkuasa pada tahun 976 sampai 988 Masehi. Perlak bagian pedalaman, yang dikuasai oleh golongan Sunni. Kerajaan Perlak pedalaman dipimpin oleh Sultan Mahdum Alaiddin Malik Ibrahim Syah Johan berdaulat, yang memimpin antara tahun 986 hingga 1023 Masehi. Erangan Sriwijaya dan penyatuan dengan Samudera Pasai. Pada tahun 986 Masehi, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan bercorak Buddha di Nusantara, menyerang Kesultanan Perlak pesisir. Peperangan hebat pun pecah yang melibatkan pasukan kedua kerajaan tersebut. Dalam perang ini, Sultan Perlak pesisir, yaitu Sultan Alaiddin Syekh Maulana Mahmud Syah gugur dalam peperangan. Pasca gugurnya Sultan Perlak pesisir, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak pedalaman yang beraliran Sunni. Kehadiran pasukan Sriwijaya di wilayah Perlak segera direspon oleh Sultan Malik Ibrahim Syah dengan mengobarkan semangat rakyat Perlak untuk melawan Sriwijaya. Pertempuran besar pun terjadi selama bertahun-tahun. Perang antara kedua kerajaan itu baru berakhir pada tahun 1006 Masehi, ketika Sriwijaya memutuskan mundur dari pertempuran untuk bersiap menghadapi serangan Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya perang antara Kesultanan Perlak dan Kerajaan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan dipimpin oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Syah yang berasal dari golongan Sunni. Pada masa ini kondisi Kesultanan Perlak relatif damai, tanpa adanya peperangan melawan kerajaan luar. Kemunculan Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1267 m.
perlahan-perlahan menyaingi pamor dari Kesultanan Perlak. Sultan Malik Abdul Aziz Shah merupakan sultan terakhir Kesultanan Perlak. Setelah ia wafat, wilayah Kesultanan Perlak digabungkan dengan Kerajaan Samudera Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra dari Merah Silu. Penggabungan yang dilakukan Sultan Samudera Pasai itu, sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Kesultanan pertama di Nusantara.